Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Bersama aku, Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah pemirsa disimak baik-baik ya karena kita bakal menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Oh ya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa TV-mu nih, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya ke Instagram kita. Nah, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya. Nah Ustadz, kali ini kita mau bahas dengan tema menyambut Ramadan dengan Al-Quran nih. Nah, bener gak sih Al-Quran dan Ramadan ini punya hubungan yang erat nih? Karena Al-Quran diturunkan pada saat bulan Ramadan. Betul. Nah, berarti bulan Ramadan ini jadi momen yang spesial ya untuk membaca, mengamalkan, dan memahami Al-Quran. Dan masih banyak nih pertanyaan tentang Al-Quran dan Ramadan. Dan netizen TV-mu juga sudah mengirimkan beberapa video pertanyaannya dengan tema kita kali ini. Dan aku sendiri udah penasaran nih sama video pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadilah. Saya dari Tangerang. Saya ingin bertanya, apa makna dan hikmah nuzulul Quran di bulan Ramadan? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Ilham Ustadz. Dia menanyakan apa sih makna dan hikmah nuzulul Quran di bulan Ramadan Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan bahwa sebenarnya memang nama lain ya dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran gitu ya, bulannya Al-Quran. Jadi memang Ramadan itu sangat spesial, sangat unik, dan yang menjadikan Ramadan itu spesial adalah justru diturunkannya Al-Quran pada bulan tersebut. Itulah diantara mengapa Ramadan begitu spesial ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang spesialitas Ramadan ini, keunikan Ramadan ini berkaitan dengan Al-Quran. Misalkan dalam surat Al-Qadar sendiri, misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah turunkan ya, Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Artinya ayat ini terang dan jelas ya menerangkan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Sehingga kiranya bulan Ramadan itu dijadikan sebagai momentum untuk senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Jadi kita diantaranya adalah selain memperbanyak amal ibadah, dan amal ibadah yang perlu kita perbanyak diantaranya adalah membaca Al-Quran secara dan mentadaburinya. Ya, tidak sekedar membaca, tetapi membaca dengan penuh pemaknaan, membaca dengan penuh muhasabah, membaca dengan artinya dan tafsirnya kalau bisa gitu. Jadi tidak sekedar membaca hanya sekedar ingin menggapai target tertentu, misalkan sehari harus 1 juz gitu ya. Yang lebih baik lagi justru yang pelan-pelan, ya, yang pelan-pelan. Makanya istilahnya adalah tilawatul Quran. Ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran, ada tadarus gitu. Jadi qiraat itu ya membaca, sekedar membaca. Tilawah itu membaca dengan menyimak, membaca dengan dekat dengan seksama gitu. Sementara tadarus itu saling belajar, saling memperdengarkan bacaan satu sama lain. Misalkan ada satu halakoh, ada satu circle, ada satu pengajian ya, yang lain membaca, ada satu orang yang membaca, yang lain mendengarkan. Begitu seterusnya sehingga saling meresapi, saling memaknai. Gitu. Oke, baik Ustadz. Lalu bagaimana sih proses penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Ustadz?
Secara umum prosesnya ada dua fase. Oke. Yang pertama ada namanya dari Lauhul Mahfud ya, sesuatu yang di zaman azali itu yang hanya Allah yang tahu tempatnya itu. Dari Lauhul Mahfud itu turun ke langit dunia. Langit dunia atau dalam bahasa lain disebutkan Baitul Izzah gitu ya. Itu dalam satu kesatuan, satu paket sebagaimana kita kenal Al-Qur'an sekarang dalam satu mushaf. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Nah, yang fase kedua dari langit ke dunia inilah yang melalui malaikat Jibril ke dada Nabi Muhammad SAW yang kemudian dinamakan wahyu. Gitu. Ini fase kedua. Fase pertama turunnya disepakati di malam-malam Lailatul Qadar. Fase kedua disepakati banyak ulama mengatakan turunnya pada 17 Ramadan dan itulah yang disebut malam nuzulul Quran untuk sebagian orang. Ya. Nah, untuk kapan terjadinya itu di mana sih Ustadz? Kalau yang nuzulul Quran itu, yang wahyu pertama itu tentu saja kita kenal surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan di Jabal Thur. Yang dimana Jabal Thur itu ada Gua Hira yang kita banyak ketahui bersama, di mana Rasulullah terbiasa melakukan tahannuts, menyendiri, menyepi gitu ya, tirakat gitu. Nah, ini kan jadi proses penting juga agar kiranya kita juga memperbanyak tirakat juga. Tirakat dalam artian ya memperbanyak ibadah, termasuk sekarang membaca Al-Quran, muhasabah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, dan kiranya itu menjadi ya napak tilas kita untuk senantiasa mengikuti pola Nabi mendapatkan wahyu. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Nah, pemirsa TVmu, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Netizen Bertanya. Ustadz Menjawab masih dengan tema yang sama nih, menyambut Ramadan dengan Al-Quran. Nah, selanjutnya masih ada video dari netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sulaiman dari Bumi Ayu. Terkait ini saya ingin bertanya, yaitu dalam bulan Ramadan, bagaimana cara agar kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan atau dalam satu bulan Ramadan tersebut? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Amin. Dia menanyakan, Ustadz, gimana sih cara agar bisa hatam Al-Quran dalam satu bulan Ramadan ini, Ustadz? Baik, terima kasih. Tentu menghatamkan Al-Quran adalah ibadah yang sangat mulia ya, karena itu akan menjadikan kita semakin dekat ya dengan Al-Quran, semakin terbiasa dengan lantunan ayat-ayat Allah, dengan zikrullah, karena zikrullah itu, mengingat Allah itu diantaranya tidak sekedar berzikir belaka seperti subhanallah walhamdulillah begitu, tetapi juga membaca Al-Quran itu bagian dari zikrullah. Maka barang siapa yang memperbanyak bacaan Al-Quran, tentu saja di situ memperluas gitu ya peluang bagaimana syafaat Al-Quran itu akan datang kepada kita. Nah, terkait dengan menghatamkan Al-Quran itu tentu saja bisa berbagai macam cara gitu ya. Di antaranya kan kita misalkan kalau mau disiplin gitu ya. Tentu yang pertama disiplin. Jadi tidak terasa berat. Paling tidak kita kan misalkan sehari sholat 5 waktu. Nah, Al-Quran itu dalam satu juz itu ada kurang lebih ya 10 lembar. Nah, tinggal dibagi saja 10 lembar dalam sehari bagi 5, maka setiap selesai sholat baca 2 lembar. Maka sehari sudah 1 juz. Kalau tidak mau sekali duduk baca 1 juz, itu tentu akan sangat berat. Tapi kalau misalkan dicicil ya setiap kali usai sholat itu 2 lembar, maka akan terasa lebih mudah, diantaranya begitu. Oke, baik Ustadz. Ustadz, kalau misalkan nih ya di komunitas yang hatam Al-Quran dapat hadiah, jadi niat kita itu hatam Quran untuk hadiah itu gimana Ustadz? Ya itu tidak seharusnya ya, artinya memang yang namanya hadiah, yang namanya targhib ya, di Islam juga ada istilahnya targhib, mendorong orang, memotivasi orang untuk berbuat baik ya, targhib. Ya surga juga bagian dari hadiah sebenarnya kan. Kemudian dosa-dosa diampuni itu juga bagian dari hadiah juga sebenarnya. Tetapi tidak serta-merta kemudian membelokkan niat kita dari ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang namanya ikhlas kan memang tempatnya itu di hati. Memurnikan niat itu tempatnya di hati. Kita tidak bisa menjudge juga, kita tidak bisa menghakimi juga ya seseorang yang motifnya apa sih kayak gitu kan. Nah, ini persoalan
kesunyian masing-masing ya, persoalan hati, tetapi sejatinya motivasi hadiah itu ya belakangan gitu. Makanya ada istilah memperbaiki niat, mari memperbaiki niat gitu kan. Nah itu memperbaiki niat itu karena memang yang namanya hati manusia itu bolak-balik gitu ya, berbolak-balik. Kadang ya pagi beriman, sore kafir, naudzubillah gitu. Tapi itulah yang namanya manusia untuk selalu diingatkan. Makanya ada namanya ya tausiah gitu kan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, untuk arah ke sana, dan itu wajar. Akan tetapi memperbaiki niat itu selalu harus ada di setiap tujuan kita dalam persoalan ibadah apapun. Jadi ikhlas dulu gitu. Karena kalau nggak ikhlas nanti ya bisa jadi ibadah itu ya sekedar ya sia-sia belaka, bagai buih di lautan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Itu mengharapkan efeknya. hadiah ya Ustadz. Kalau mengharapkan hadiah dari sejak awal gitu ya. Bahwa misalkan kita awalnya sudah ikhlas, bahwa awalnya kita ini hanya motivasinya tujuannya murni karena Allah, tapi kemudian abis itu dapat hadiah, dapat door prize, dapat macam apapun itu, ya itu perkara lain. Itu nanti belum tentu bisa bertabrakan satu sama lain. Artinya orang dapat hadiah berarti tidak ikhlas. Kalau tidak, saya tolak hadiah karena saya ikhlas. Nah, tidak mesti begitu. Hadiahnya bisa diterima dan dia juga bisa ikhlas, asal memang dari awal niatnya, motifnya murni ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh apa enggak nih? Jadi harus memperbaiki niat dulu gitu Ustadz? Boleh, tentu saja boleh, tetapi motivasi awalnya bukan itu. Motivasi awalnya adalah niat ibadah dan niat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya apa? Buktinya bahwa misalkan dia ikhlas, ya kalau tidak dapat hadiah tidak apa-apa gitu ya. Kalau tidak dapat hadiah tidak apa-apa. Hadiahnya nggak jadi ya jangan kecewa, karena intinya bukan hadiahnya, intinya adalah ibadahnya gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen Kak Amin. Nah, Ustadz, kita masih ada nih video selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya ingin bertanya, apa hubungan antara Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar? Udah itu aja. Itu dia video pertanyaan dari netizen Fikri Ustadz. Dia menanyakan, apa sih hubungan antara Al-Quran dan malam Lailatul Qadar Ustadz? Oke, ini kurang lebih sudah kita singgung ya di sesi sebelumnya, bahwa Al-Quran dan malam Lailatul Qadar itu adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ulama banyak melakukan kesepakatan, disitulah diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar secara jumlah, secara satu paket sebagaimana kita ketahui sekarang dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas gitu ya. Jadi dari Lahul Mahfud, dari tempat yang sudah ditetapkan dari zaman azali, Al-Quran sudah ada di situ. Nah kemudian pada malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan, disitulah Al-Quran diturunkan ke langit dunia ya, di Baitul Izzah, sebelum kemudian diturunkan lagi ke dada Nabi sebagai wahyu gitu. Jadi memang Lailatul Qadar itu sebagaimana dalam surat Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yang itu yang membuat malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia begitu. Karena disitulah Al-Quran diturunkan gitu. Inna anzalnahu fi, kemudian dipertanyakan lagi sama Al-Quran kan, dengan Al-Quran, apa itu malam Lailatul Qadar? Nah ini kan seakan-akan Al-Quran ingin menegaskan bahwa pengetahuan atau informasi yang sejak awal inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu tidak cukup, perlu dipertegas kembali secara interaktif. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apakah Lailatul Qadar itu gitu kan gitu. Kemudian lalu dijawab itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun ya, orang banyak menghitungnya itu. Oke. 1000 tahun itu artinya apa sih Ustadz? 1000 bulan ya tentu artinya adalah bahwa ya kita diberi kesempatan untuk senantiasa beribadah secara efektif dan efisien. Artinya saking spesialnya malam itu, maka pahala atau kemudian kualitas ibadah kita pada malam tersebut bagaikan kita beribadah selama 1000 bulan begitu. Dan itu bukan berarti kemudian kita tidak beribadah lagi selama 1000 bulan ke depan gitu ya. Ini hanya sebagai katakanlah tadi motivasi, targhib, kemudian spesialitas dan keunikan dari pada malam Lailatul Qadar tersebut. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Wah, makin seru aja nih tentang pembahasan pertanyaan netizen. Nah Ustadz, kita juga masih ada nih selanjutnya video dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yasir. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memahami dan mengamalkan isi Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Mungkin sekian, terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Yasir. Dia menanyakan, Ustadz, gimana sih cara memahami dan mengamalkan isi Al-Quran selama Ramadan, Ustadz? Baik, di antara cara memahaminya tentu saja pertama kita resapi ya cara membacanya dengan konsep tilawah gitu ya. Jadi kan tadi kita sampaikan ada qiraah, ada tilawah. Jadi qiraah kita sekedar membaca biasa sebagaimana kita membaca buku gitu ya. Sekedar membaca novel gitu misalkan melalui kata demi kata sekedar seperti itu. Tetapi tilawah itu ada berhenti sejenak begitu. Ada berhenti sejenak, ada pelan-pelan secara seksama beserta artinya gitu. Begitu misalkan ayat itu sampai pada ayat tentang surga, kita berhenti, kita berdoa Allahumma inna nas'alukal jannah. Ketika ayat itu berhenti pada ayat tentang neraka, kita berhenti sejenak Allahumma inni na'udzubika minan nar gitu. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita memahami ya. Sekarang orang kadang mau ayat surga, mau ayat neraka lewat-lewat aja karena nggak paham gitu kan. Karena nggak paham, nggak bisa memaknai. Dan itulah sunnah Nabi, sunnah para sahabat begitu ya. Al-Quran itu diminta untuk ya kita menangis gitu ya. Bahkan para ulama membahas itu tangisan dalam ibadah. Dan tangisan dalam ibadah yang paling utama adalah ketika membaca Al-Quran gitu ya. Membaca Al-Quran, tangisan karena kerinduan, tangisan karena harapan, tangisan juga karena takut akan siksaan. Nah itu yang perlu kita renungkan dan itu perlu kita lakukan dengan tidak hanya sekedar membaca tetapi juga artinya juga tafsirnya. Dan itulah bagaimana Nabi mengajari para sahabat. Nabi mengajari sahabat untuk misalkan untuk satu ayat tidak berpindah ke ayat yang lain melainkan sudah mengamalkan satu ayat tersebut begitu. Nah inilah mengapa ya membaca Al-Quran sesuai target, menghatamkan Al-Quran. Bagaimana bisa misalkan Ramadan ini satu kali khatam itu bagus, tetapi jangan terlalu terobsesi dengan khatamnya gitu. Tetapi lebih baik adalah kualitasnya. Bagaimana boleh jadi yang Quran kita baca sehari hanya satu halaman saja, akan tetapi itu perlu dengan renungan, penuh dengan tadabbur, penuh dengan pemaknaan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Nah, pemirsa TVmu, kita masih ada nih video terakhir dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan dari Magelang. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum membaca Al-Quran pada wanita haid di saat Ramadan ini? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Sausan. Dia menanyakan, Ustadz, bagaimana hukum membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid saat Ramadan, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang persoalan ya perempuan yang sedang haid untuk membaca Al-Quran itu persoalan yang khilaf juga, yang sudah dari dulu ya ulama membahasnya. Tentu ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan gitu ya. Mengharamkan karena tentu saja posisi perempuan dalam keadaan haid itu kan posisi dalam keadaan hadas besar gitu ya. Dan itu tidak terjadi sama perempuan saja ya, laki-laki juga kalau dalam keadaan hadas besar misalkan dalam keadaan junub gitu ya. Bagi yang mengharamkan tentu ini tidak dibolehkan begitu. Nah ini didasari pada misalkan ayat-ayat misalkan la yamassuhu ilal mutahharun, dan tidaklah ada yang boleh menyentuhnya kecuali mereka-mereka yang suci gitu ya. Nah ini kata-katanya, domirnya itu kembali kemana, itu perdebatan apakah Al-Quran ataukah yang lain gitu kan, ataukah mutahharun itu ataukah orang-orang yang suci maksudnya malaikat, ataukah misalkan manusia yang suci dari hadas gitu kan. Kalau kayak begitu, maka kalau yang disepakati bahwa itu manusia yang suci dari hadas, maka benar-benar diharamkan, dan itu juga akan merepotkan, sehingga
orang-orang yang dalam keadaan hadas akan kehilangan akses untuk membaca Al-Quran atau berbuat baik, berbuat ibadah. Ada yang kemudian memakruhkan. Ya, ini memakruhkan karena ini ya persoalan lagi-lagi kebanyakan persoalan etika, ya lebih pada persoalan adab dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran adalah kalamullah, maka ada baiknya tentu saja jika kita ingin katakanlah membaca kalamullah, kemudian bermunajat dengan Allah dengan membaca Al-Quran, kita dalam keadaan bersuci. Gitu ya. Ini kemudian nanti dikaitkan dengan apakah wajib berwudu ketika kita memegang Al-Quran, begitu. Nah itu kan juga perbedaan pendapat, gitu ya. Artinya berwudu itu kebanyakan ulama lebih kepada sunnah, tidak wajib. Artinya orang yang tidak dalam keadaan wudu pun bisa memegang Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran. Yang terakhir adalah yang membolehkan. Jadi tadi mengharamkan, memakruhkan, membolehkan perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Dan hal ini didasari kepada hadis Aisyah bahwa kan Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanih, bahwa Rasulullah itu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah ini hadis ini sangat umum, sangat general. Jadi kata-kata berzikir itu, berzikir kepada Allah itu tidak hanya lafaz zikir saja, tetapi juga termasuk membaca Al-Quran. Dan kedua, kata-kata yang perlu kita garis bawahi adalah fi kulli ahyanin, di setiap kesempatan. Di setiap kesempatan maksudnya tidak ada pengecualian. Apakah Nabi dalam keadaan hadas kecil, hadas besar, junub, dan lain-lain, Nabi selalu berzikir. Begitu. Nah, dalam hal ini, dari hadis yang umum ini, yang general ini, maka bisa disimpulkan bahwa seharusnya, hendaknya ya perempuan jika ingin tetap beribadah dengan membaca Al-Quran, paling tidak dari apa yang ia hafal, maka tidak masalah. Harus juga diperbolehkan untuk bisa membaca Al-Quran. Dan ini juga diperkuat ya dalam Muhammadiyah itu. Sekarang wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Samsul Anwar, beliau juga dulu ketua Majelis Tarjih dan Tajrid pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam fatwanya juga membolehkan perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran berdasarkan dengan keumuman hadis tersebut. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Ustadz boleh kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini, Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sudah kita ketahui adalah petunjuk, adalah jalan bagaimana kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya senantiasa sebagaimana ia diturunkan untuk menjadi hudan linnas, bagaimana menjadi pencerah bagi manusia, kiranya kita tidak serta-merta kemudian melupakan Al-Quran, terkecuali juga di bulan Ramadan ini. Karenanya mari di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam, kita perbanyak hubungan kita dengan Al-Quran, kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, kita lebih banyak bercengkrama dengan Al-Quran, dengan tilawah. Tidak hanya sekedar membacanya, tidak hanya sekedar ingin mencapai target khatam Al-Quran, tetapi lebih dari itu kita perbanyak dengan tadabbur, merenungi makna dan isi Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkannya secara optimal. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya pada kita semua. Dan pemirsa TV-mu, terima kasih telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelis Larasati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.